kita biasa mengenalnya budaya itu biasanya kalau tidak kesenian, kegiatan-kegiatan berkumpul yang biasa kita lakukan di sekitar lingkungan kita, ternyata budaya itu tidak hanya itu. Tingkah laku dan perilaku juga itu termasuk dengan budaya. Begitu juga dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang materi budaya positif. Berikut adalah profil saya. Nama saya Pita Eka Setiabudi Asih. Saya bekerja di TK Pertiwi 2 Penjengelan. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Wonosobo. Mohon ridhonya, mohon doanya semoga lulus. Jadi sudah tidak calon tapi benar-benar menjadi guru penggerak. Next, Pak. Untuk yang selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi budaya positif, mari kita merefleksi diri kita tentang apa yang kita alami. Nanti Ibu Bapak bisa memberi tanggapan tentang apa yang sudah saya tuliskan di layar PPT ini. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Bisa dijawab? Adakah yang bisa memberi tanggapan akan ini? Jika di sekolah kita tidak ada tuntutan kita untuk datang tepat waktu karena ada atasan kita yang akan memberi kita hukuman, atau atasan kita yang akan memberi kita imbalan karena kita menjadi karyawan terbaik, apakah Anda tetap akan datang tepat waktu? Jawabannya ya, tetap akan datang tepat waktu. Alasannya memberikan teladan yang baik kepada anak-anak, ya kepada teman, walaupun tidak dikasih hadiah, walaupun tidak, misalnya kita kadang kala terlambat, itu tidak mendapat teguran, tapi dari diri kita sudah menjadi tanggung jawab, itu harus disiplin waktu. Tepuk tangan buat Bu Dwi. Terima kasih atas tanggapannya Bu Dwi. Memang betul, karena apapun yang sudah keluar dari dalam diri kita sendiri, walaupun nantinya itu tidak akan ada hukuman, walaupun tidak akan ada kata pujian, kita tetap akan berangkat tepat waktu. Itulah yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan yang harus kita yakini, bahwa kita melakukan budaya positif bukan karena rekoh dengan teman, bukan karena rekoh dengan wali murid, bukan karena kita rekoh dengan anak-anak, tapi semua kita lakukan karena tanggung jawab kita sebagai seorang guru yang kita memang harus memberi teladan untuk anak-anak kita. Oke, yang selanjutnya, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Yang bisa menanggapi, sudah menerapkan disiplin positif yang seperti apa yang ada di lembaga panjenengan semuanya? Ada yang bisa menanggapi? Kan biasanya tetap ada loh kan, disiplin positif berangkat tepat waktu. Selanjutnya memakai seragam sesuai jadwal. Yang selanjutnya, apakah hanya itu saja atau masih ada yang lainnya? Memotong kuku. Kalau memberi dan menjawab salam, apakah itu disiplin positif? Ya, itu memang disiplin positif. Kemudian ada lagi apa Bu? Menata sepatu pada Itu sudah diterapkan di lembaga Anda. Kemudian apakah hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Apakah semuanya sudah berjalan sesuai dengan keinginan Anda? Masih banyak anak kita yang satu dua yang belum ya. Nah, itu semua nanti akan kita bahas di materi budaya positif ini. Lanjut, Mbak. Monggo bisa dijawab setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan pemantik berikut ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Tidak. Karena memang hukuman itu ternyata tidak akan memberi efek yang baik untuk anak, malah menjadi anak merasa jadi pendendam. Anak
kepada gurunya jika kita berani menghukum anak. Untuk yang selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Betul sekali apa yang disampaikan Bu Muri. Walaupun pemberian hukumannya itu bersifat positif, yang namanya hukuman itu ternyata tidak efektif untuk anak. Yang selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Nah, kebiasaan yang dilakukan di lembaga taman kanak-kanak atau PAUD memang seperti itu. Kita memberi penghargaan kepada anak untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah itu dapat berjalan dengan jangka waktu yang panjang atau hanya pada waktu jangka yang pendek saja? Ketika anak tidak diberi penghargaan, apakah anak tetap motivasi belajarnya tinggi? Nah, itu yang kadang menjadi salah. Misalkan kita sudah memberi motivasi anak, misalkan dapat penghargaan, oh anak pintar, ini ibaratnya seperti itu ya. Tapi nanti pada saat besoknya lagi dia itu bersikap untuk menjadi lebih baik, tapi bukan karena keinginan sendiri, tapi karena ingin dipuji, ingin mendapat reward gitu. Jadi menjadi ketergantungan atau candu sekali. Tepuk tangan buat Mbak Wati. Pengetahuannya sudah banyak ini berarti memberi penghargaan memang tidak efektif untuk anak. Kenapa demikian? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Oke, untuk yang selanjutnya konsep materi budaya positif. Materi-materi yang nanti akan disampaikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 materi, tapi nanti tidak usah lama-lama. Nanti kita yang penting kita paham, tidak usah harus hafal tentang materi ini, tapi yang penting arah dari materi ini apa nanti kita akan pahami bersama-sama. Untuk yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next, Mbak. Mulai dari diri, perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan ada A dan B diibaratkan Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam tangan Anda. Sesuatu tersebut dengan segala daya buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar Anda dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi dan apa yang akan Anda lakukan? Ada yang bisa memberi sedikit tanggapan akan ini? Misalnya kita dihadapkan dengan situasi seperti itu, apakah Anda yang akan Anda lakukan? Ada yang bisa memberi tanggapan? Ada? Moga nggak apa-apa. Ini coba diibaratkan itu diri Anda. Ada sesuatu yang berharga di tangan Anda. Anda dirayu, diancam, dihardik, dan disuap oleh seseorang yang namanya teman Anda yang ada di sebelah Anda. Misalnya Mbak Imu dan Mbak Febri. Apakah Mbak Imu yang akan Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Jika itu sesuatu yang berharga pada Anda, apakah Anda akan saya pertahankan? Karena prinsip saya, misalnya saya melakukan sesuatu dan temannya mau memperoleh itu dengan berbagai cara untuk membujuk saya agar sesuatu itu bisa diberikan. Tapi kalau memang dia memang sudah berusaha untuk membujuk saya, karena kalau menurut saya kira itu demi kebaikan, alangkah baiknya untuk kita bisa berbagi. Saya seperti itu. Ada yang mau menambah lagi? Boleh?
apapun yang kita berikan kepada anak, jika anak tidak membukanya, jika anak tidak menerimanya, anak pun tidak akan berubah menjadi baik. Tapi kalau anak bisa menerima, anak bisa menerima apa yang kita sampaikan, insya Allah anak dapat berubah baik. Berarti kontrol itu ada di mana? Kontrolnya di diri anak sendiri. Apakah bu guru bisa mengontrol anak? Tidak, karena bu guru itu tugasnya hanya menuntun. Ya, seperti yang tadi Bu Dwi sampaikan, pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu kita sebagai guru tugasnya hanya menuntun, mengarahkan tumbuh kembangnya anak menjadi anak yang merdeka sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita diibaratkan sebagai petani, kita tidak mungkin dapat menanam jagung, kita akan tumbuh padi. Kita juga tidak akan menanam padi yang tumbuh jagung. Tapi kita bisa membuat benih padi itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, tugas kita sebagai guru yaitu hanya sebagai penuntun, pemandu, memberikan arahan kepada anak, kontrol tetap pada diri anak sendiri. Seperti yang disampaikan pada perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Berarti ilusi guru mengontrol murid itu semuanya hanya ilusi. Semua kontrol ada pada diri anak. Anak mau atau tidak melakukan perubahan positif itu tergantung pada diri anak. Tugasnya kita adalah mengarahkan. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga semuanya hanya ilusi. Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata ada anak yang kadang kita mengarahkan untuk melakukan hal yang positif, tapi ternyata itu tidak berdampak baik untuk anak. Kenapa? Karena anak melakukannya dengan terpaksa. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti yang biasa kita lakukan, ayo, dan itu ternyata tidak berdampak dalam jangka panjang. Setelah tidak ada kita atau tidak ada yang mengawasi, jikalau anak memang bisa tetap berperilaku baik, berarti itu memang anak yang membuka diri untuk mau berperilaku baik. Akan tetapi jika itu terjadi anak berperilaku baik karena paksaan, setelah tidak ada kita atau anggap saja anak sudah keluar dari TK, apakah anak tetap berperilaku baik? Ada yang iya, ada yang tidak. Berarti kontrol ada di siapa? Ada di diri anak. Oke, yuk lanjut Mbak Bulan. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon atau yang biasa kita kenal selama ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ibu bapak sudah pernah melihat video anak yang datang setiap hari datang terlambat, tetapi ternyata anak itu ibunya masuk rumah sakit, dan setelah besoknya anak itu tidak berangkat, ternyata ibunya meninggal dunia. Jika kita tidak bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia, apa yang akan kita lakukan pada anak tersebut? Kita pasti akan memarahinya, kita pasti akan membuatnya menjadi sosok yang gagal. Kenapa kamu bisa datang terlambat setiap hari? Jadi teori kontrol membuat kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia mereka. Oke, lanjut next Pak. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Memang kadang kalau tidak sesuai dengan aturan kita anggapnya salah. Apapun yang tidak sesuai dengan aturan kita anggapnya salah. Tapi dengan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Seperti yang tadi, mungkin anak itu terlambat ada sesuatu yang terjadi di rumahnya. Maka dari itu kita sebagai guru harus bijak dalam menyikapi tentang perilaku anak.
Oke, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mungkin ngomong boten, kita sudah banyak ilmu, kita jadi guru sudah tidak hanya 1 atau 2 tahun. Apakah ilmu yang sudah masuk dan sudah diterima kepada Anda sudah langsung Anda aplikasikan di lembaga Anda? Sedikit banyak, ada yang iya, ada yang tidak. Berarti kontrol ada di diri Anda. Kalau memang Anda ingin melakukan perubahan baik, itu ada di diri Anda. Kalau memang tidak ingin melakukan perubahan baik, itu juga ada di diri Anda. Oke, saya bisa mengontrol orang lain. Apakah saya bisa memaksa Mbak Nuzil? Mungkin bisa dalam jangka waktu yang pendek. Apakah dalam jangka waktu yang panjang pemaksaan saya itu akan membentuk Mbak Nuzil sebagai sosok yang saya inginkan? Belum tentu. Maka dari itu teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Iya atau tidak? Iya, biasanya seperti itu. Saya juga kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, kita di sini nanti Anda dan saya akan belajar bagaimana kita menciptakan pilihan baru itu bersama anak ketika anak melakukan kesalahan. Next, Mbak Wulan. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Berarti disiplin itu sebenarnya bukan peraturan, tapi disiplin itu artinya sebenarnya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat Anda menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Betul atau tidak? Iya, karena biasanya kita seperti kita sendiri disiplin untuk pagi hari berangkat tepat waktu menjadi kita tidak nyaman karena kita bukan menghargai tentang tujuan dari disiplin itu, akan tetapi kita takut nanti kalau kita tidak datang tepat waktu ada sesuatu yang konsekuensi yang harus kita terima. Oke, lanjut Mbak. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. Glaser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana Gomsen 1998. Next, Pak Bola. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Kalau ibu bapak sebenarnya sudah familiar dengan kata-kata profil belajar Pancasila, yang demikian itu memiliki 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Beriman bertakwa berarti kita mengarahkan anak untuk mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Mandiri berarti kita mendorong anak untuk percaya akan dirinya sendiri, bahwa ia dapat melakukan apapun tanpa tergantung pada orang lain. Bernalar kritis, anak dapat menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekolahnya ataupun yang nantinya akan ada di lingkungan keluarganya. Kenapa kita melatih anak untuk bernalar kritis? Karena anak kita nantinya tidak hidup di era kita. Anak kita nantinya akan hidup di era mereka, di
abad ke-21. Kalau kita tidak membuat anak-anak menjadi sosok yang kritis, esok lusa anak-anak akan bersaing bukan kepada sesama manusia tapi kepada teknologi. Kalau kita tidak membuat anak-anak kritis, takutnya nanti anak-anak tidak menjadi anak-anak yang tangguh di zamannya. Kebinekaan global artinya kita mendorong anak-anak untuk meyakini atau menghargai budaya yang ada di lingkungan anak-anak itu sendiri. Walaupun ada kontaminasi dari budaya luar, tapi anak-anak menjadi anak yang tangguh dengan budaya yang ada di lingkungan mereka. Jadi kalau anak-anak kita misalnya, Bu Guru saya mau jalan kepang, menurut Anda boleh atau tidak? Boleh. Bu Guru saya mau rewo-rewo, boleh, karena itu termasuk berkebinekaan global yang anak-anak dapat mengenal kearifan budaya lokal. Oke, bergotong royong anak-anak bisa bekerja sama. Kreatif anak-anak bisa menciptakan sesuatu yang kreatif, mengembangkan kreativitasnya. Oke, kesimpulan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Biarkan anak belajar untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai dan ia yakini akan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu yang tadi disampaikan oleh Bu Dwi, tanggung jawab. Berarti fokusnya bukan datang terlambat tapi fokusnya kepada nilai-nilai kebajikan seperti tanggung jawab, seperti tenggang rasa, seperti saling menghormati, seperti hal-hal seperti itulah yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan. Ayo next Pak. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi sikap perilaku manusia. Biasanya sikap manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kalau kita melakukan sesuatu yang di luar atau listriknya mati, bisa. Berarti pakai laptop ya? Iya. Bisa sih. Itu kan caranya. Tentang motivasi dihadapkan ke sini yang berbiar lakukan sesuatu tapi itu semua karena kita menghindari sesuatu, berarti itu namanya kegiatan yang kita lakukan tergantung oleh faktor eksternal. Ketika kita melakukan sesuatu dengan tujuan saya dipuji, saya mendapat imbalan apa, saya mendapat apa, nah itu juga termasuk motivasi eksternal. Jadi motivasi yang datang dari luar diri kita. Begitu juga dengan anak-anak. Ketika anak-anak melakukan sesuatu disiplin positif yang baik, tapi itu karena kita nanti kita kasih bintang, berarti itu intrinsik atau eksternal, dan itu terbiasa kita lakukan. Tapi kita berusaha, ayo kita move on bareng-bareng. Hal-hal yang seperti itu kita kurangi, bukan langsung. Semua kan pakai proses. Kita membuat budaya positif ini juga pakai proses. Kita tidak bisa sekarang saya ingin anak-anak saya menjadi seperti yang disampaikan di materi ini, tidak bisa seperti itu. Semua butuh proses dan pelan-pelan. Yang penting dari diri kita setelah kita rubah, kita baru ke anak-anak yang ada di sekolah. Inilah yang menjadi tujuan utama disiplin positif. Kenapa begitu? Apapun yang kita lakukan dan itu muncul dari dalam diri kita sendiri, baik diri kita, baik anak kita, dapat berjangka panjang dan itu dapat sangat kuat bisa kita lakukan tanpa ada energi. Itulah tujuan dari
Dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan, dan itu makanya hukuman dan penghargaan itu ternyata tidak efektif dilakukan kepada anak-anak. Lanjut. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alficon 1993. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dengan penghargaan, pengaruhnya hanya akan berhasil pada jangka pendek saja. Untuk jangka panjang kita belum tentu bisa mendapatkan apa yang sesuai kita inginkan. Penghargaan mematikan kreativitas. Mungkin anak akan berperilaku lebih baik lagi jika tidak ada penghargaan. Tapi karena ada penghargaan, anak berbuat baiknya stop hanya karena untuk mendapatkan penghargaan. Untuk yang selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Jelas, karena ketepatan yang kita inginkan pada anak itu harusnya timbul dari diri anak sendiri, bukan karena penghargaan. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan merusak hubungan, karena dengan penghargaan kadang membuat antara anak yang satu dengan anak yang lain memiliki kecemburuan. Penghargaan menurunkan kualitas, seperti penghargaan mematikan kreativitas. Ini hampir sama. Menurunkan kualitas itu mungkin saja anak itu bisa lebih baik lagi tanpa kita memberikan penghargaan. Kalau kita memberikan penghargaan, anak hanya akan fokus pada penghargaan itu, tapi anak tidak merasakan nilai dari kebajikan tersebut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan dunia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi ini adalah pilihan yang paling tepat dalam kita menciptakan disiplin positif. Bagaimana restitusi? Nanti kita akan lanjut. Next, Mbak. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri-ciri restitusi yang selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, next, Pak. Oke, hukuman itu hanya akan membuat identitas anak gagal. Maksudnya, ketika anak melakukan kesalahan berarti anak gagal. Tapi dengan konsekuensi dan restitusi membuat identitas anak menjadi sukses. Sukses dalam arti kata, setelah anak melakukan kesalahan ada yang anak bisa ambil dari kegiatan yang salah itu, anak bisa memperbaiki diri. Nah, itu yang dinamakan dengan identitas sukses. Tidak ada apa ya bahasanya, just klaim kalau anak itu gagal karena salah. Dengan restitusi, anak akan merasa dirinya sudah sukses karena sudah memperbaiki kesalahan. Hukuman
Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman, hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Inilah yang dibedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Karena ada solusi, makanya kadang ketika anak-anak ada yang tukaran atau apa, kalau kita menggunakan restitusi, korban akan mendapatkan ganti-ganti. Itu bukan berarti misalnya bolanya yang rusak terus mendapatkan bola, tapi ada ganti dari diri anak yang sukarela untuk meminta maaf tanpa kita memberikan pendorong kepada anak. Ayo, berarti kamu harus apa? Ayo, berarti kamu harus apa? Itu termasuk masih motivasi eksternal. Tapi kalau anak sudah dapat, oh saya salah, berarti saya harus minta maaf, berarti itu termasuk restitusi. Maka dari itu restitusi tepat untuk anak-anak. Murid atau anak akan tersakiti, itu hukuman. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, itulah mengapa restitusi itu tepat untuk anak-anak. Yang selanjutnya, ketika kita akan melakukan restitusi, tahapan yang pertama yaitu kita membuat keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas itu bisa dibuat? Mengapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan saja? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Tadi jawabannya adalah untuk bertanggung jawab. Mengapa kita harus memakai helm saat mengendarai motor? Jawabannya untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Jawabannya untuk keselamatan. Jadi keyakinan kelas itu kita fokus pada nilai-nilai kebajikan seperti keselamatan, kesehatan, tanggung jawab. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan. Kalau peraturan itu, peraturan kita harus datang tepat waktu. Tapi kalau keyakinan, kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Itulah yang perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mbak Next. Untuk mendukung motivasi intrinsik, nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tanpa makna. Murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, dan akan menjadi tidak tertarik atau takut hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Berarti ketika kita nantinya akan membuat keyakinan kelas, fokuskan pada anak-anak tentang nilai-nilai kebajikan, bukan pada peraturan kelasnya. Mengapa keyakinan kelas penting untuk membentuk budaya positif? Karena dengan keyakinan kelas yang kuat akan terbentuk keyakinan sekolah yang kuat juga. Di sini keyakinan sekolah ada kolaborasi antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Ada kolaborasi dengan guru, kepala sekolah dengan warga sekolah yang lain. Maka dari itu, ketika keyakinan kelas itu kuat, akan membentuk keyakinan sekolah yang kuat. Setelah membentuk keyakinan sekolah yang kuat, akan terbentuk lingkungan yang positif, dan dari lingkungan positif itu akan terbentuk budaya positif. Sebelum kita ke restitusi, setelah kita membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, kita harus memahami kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Ketika anak kita melakukan sebuah kesalahan, kita harus memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari anak tersebut. Kenapa anak tersebut melakukan kesalahan? Kebutuhan dasar itu ada satu, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan atas penguasaan, kebutuhan atas kesenangan,
dan kebutuhan atas kebebasan serta bertahan hidup. Next, ini juga bisa kita implementasikan tidak hanya kepada murid-murid kita, kepada anak kita, kepada rekan sejawat kita, kepada orang tua kita, atau bahkan siapapun yang kadang berbuat salah. Seharusnya kita harusnya mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan dasar apa yang mendasari anak tersebut berbuat salah. Yuk, next Mbak Kula. Kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan ini ingin disukai. Anaknya suka caper kalau di kelas. Anaknya suka membuat sesuatu yang sensasi agar semua temannya memperhatikan. Oke. Bagi mereka teman sebaya itu penting. Ia juga suka diperhatikan. Bagaimana kita menyikapi anak yang seperti itu? Nah, itulah tugas kita sebagai seorang guru. Kebutuhan tentang penguasaan, berarti anak ini biasanya suka memimpin. Apapun yang terjadi di kelas, anak ini biasanya suka memprovokatori teman-teman, ayo, dan itu biasanya anak yang seperti itu ternyata anak yang butuh atas penguasaan. Bagaimana cara kita memperlakukan anak yang seperti itu? Beri dia kesempatan, bukan dengan memberi dia bahwa perilakunya itu tidak benar, akan tetapi beri dia kesempatan agar dapat mengeksplorasi dirinya, bahwa dia dapat memenuhi kebutuhan dirinya tentang penguasaan. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan akan kesenangan. Anak ini suka bermain, suka bergurau, suka melucu, dan suka menggemaskan. Anak-anak seperti ini biasanya kalau di TK kan suka, makanya kalau di TK atau di PAUD atau di taman bermain banyaklah kegiatan-kegiatan bermain, karena kebutuhan anak itu sebenarnya kebutuhan kesenangan. Coba Anda melakukan kegiatan pembelajaran yang tidak monoton. Misalnya kadang-kadang kalau kita bawa anak-anak untuk melakukan kegiatan yang tidak seperti biasanya, Anda akan melihat ekspresi anak-anak Anda ketika anak-anak mendapatkan kebutuhannya tentang kesenangan, karena dunia anak adalah dunia bermain. Berarti kalau di taman kanak-kanak apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak? Pembelajarannya pembelajaran bermain. Apalagi untuk PAUD dan KB dan TP dan SPS itu lebih bermain lagi. Kalau di TK juga, padahal TK itu kita sudah mau masuk ke jenjang SD, tapi kita tetap harus kegiatan bermain. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar tentang kebebasan. Menginginkan anak yang menginginkan pilihan, banyak bergerak, banyak atau suka mencoba-coba, suka hal baru dan menarik. Kalau kebutuhan bertahan hidup itu biasanya tentang kebutuhan makan, minum, dan makan itu biasanya kalau anak-anak tidak terlalu butuh dengan kebutuhan ini. Tapi mungkin saja ada anak-anak yang berangkat sekolah tidak pernah bawa makan, ternyata memang di rumahnya tidak ada makanan dan dia sering meminta-minta temannya. Kenapa anak itu bisa meminta-minta temannya? Kita tidak bisa menyalahkan anak, tapi kita harus mengidentifikasi sebenarnya ada apa, kenapa anak ini kok suka meminta jajan temannya. Kalau kita beri pertanyaan kepada anak tersebut dan anak itu menjawab, ya orang tua senang, berarti beliau anak tersebut hanya cukup butuh tentang kesenangan. Tapi kalau anak itu ngomong selalu orang anak apa-apa kayak itu berarti anak itu butuh makanan karena bertahan hidup. Bisa dimengerti, paham? Oke, sejauh ini bisa diterima, paham? Oke, saya Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, ia menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa ia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengarkan informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Jawaban yang pertama, Ibu Guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Ternyata kebutuhannya apa?
sesamanya. Bagaimana tindakan Anda sebagai seorang guru? Ada yang bisa menjawab? Kita beri kesempatan pada anak untuk bernyanyi bersama-sama, tidak dengan memarahi anak, tapi itulah yang dimaksud dengan restitusi. Kita memberikan pilihan kesempatan kepada anak. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa yang dia inginkan? Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, apalagi anak-anak. Kadang anak-anak itu rewel, hanya kepengen bu gurunya memperhatikan, hanya kepengen bu gurunya memujinya, oke, menyapanya. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa yang dia butuhkan? Kebebasan. Berarti dia butuh pilihan untuk proses pembelajaran yang lainnya, yang tidak hanya itu saja. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Apa kebutuhan yang mendasarinya? Penguasaan. Karena kadang sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dan ditunjukkan kepada teman-teman, ternyata itu membuat anak tidak nyaman. Ya. Nah, misal aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku. Itu kita lebih baik untuk memberikan apa yang dia butuhkan, atau kita memberikan penguatan bahwa dia itu sebenarnya harus percaya diri di dalam gambar. Tapi tidak perlu dilakukan di depan anak-anak yang lain. Kenapa? Karena mental anak kan sendiri-sendiri. Kita kembali ke program alam anak. Kadang anak dengan mental yang tidak kuat biasanya itu bukan menjadi sesuatu yang memotivasinya, tapi seperti menjadi sesuatu yang menjatuhkannya. Jadi aku merasa aku dipermalukan di depan kelas. Makanya kalau bisa, ketika kita ingin memuji anak atau kita ingin memberi penghargaan kepada anak, usahakan untuk secara individual saja. Maka dari itu, seperti tadi yang disampaikan, ternyata penghargaan itu tidak bisa diterima anak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Oke, yuk selanjutnya Mbak. Restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi 5 posisi kontrol ini maksudnya adalah posisi guru. Kita mau jadi posisi yang mana? 5 posisi kontrol ini ada posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, dari semua posisi kontrol ini kita akan belajar posisi mana yang paling tepat ketika kita menghadapi anak-anak. Oke, lanjut next. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Guru dengan posisi kontrol penghukum senantiasa menggunakan alat-alat yang dapat menekan murid. Biasanya dengan posisi ini akan berkata, bagaimana? Patuhi aturan saya atau awas. Itu adalah kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi kita refleksi kepada diri kita sendiri. Tidak apa-apa. Contoh peragaan adik yang terlambat hadir di sekolah. Guru dengan posisi penghukum, nada suaranya biasanya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghadap. Dengan tangannya selalu menunjuk-nunjuk, dan itu refleks. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Berarti posisi kontrol penghukum itu sesuai atau tidak untuk kita sebagai guru? Oke, pembuat merasa bersalah.
Pada posisi ini, guru akan berusaha bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti sudah dibacakan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Oke, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang ia sayangi. Berarti kira-kira itu bagus atau tidak posisi kontrol ini? Tidak. Oke, lanjut Mbak. Bisa tolong dibacakan, ada yang berkenan membacakan. Mbak, itu monggo. Adik yang terlambat hadir di sekolah, membuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus atau sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Untuk yang selanjutnya, posisi kontrol yang selanjutnya yaitu Guru sebagai teman. Masih monggo bisa dibantu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Apa mungkin? Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini saja tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Alternatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Oke, sekarang lanjutkan di permasalahan yang ada terlambat ketika kita menjadi posisi kontrol sebagai seorang teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum mengakar. Ini kita biasanya saya juga seperti ini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Sambil tersenyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada gurunya. Oke, sekarang kita lanjut ke posisi kontrol sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ketika menjadi posisi pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adik, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apa
Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas dan pada jam istirahat nanti mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu bagaimana perasaan murid ketika guru memperlakukannya seperti itu. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Oke, berarti posisi pemantau kira-kira lumayan bisa dipakai kita sebagai seorang guru, tetapi ternyata ada posisi yang paling tepat untuk kita lakukan kepada anak ketika anak melakukan kesalahan. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat. Apa kamu meyakininya? Kamu meyakininya? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa dengan dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi, solusi yang timbul itu ternyata solusi yang disampaikan dari dalam diri anak tersebut. Tidak kita yang memberi solusi, tetapi kita hanya memberi pertanyaan-pertanyaan pemandu yang nantinya akan timbul kesadaran diri, motivasi intrinsik dari anak. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jika menjadi seorang manajer, apa yang dilakukan manajer ketika adik datang terlambat di sekolah? Manajer akan dengan nada suara yang halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah ini? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Nah, disitulah anak mencari solusi sendiri untuk masalah yang sudah dibuatnya. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Guru mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, disitulah tugas kita sebagai seorang guru, bahwa kita tugasnya hanya membimbing anak-anak, tidak memaksakan anak-anak untuk melakukan sesuai dengan kehendak kita. Oke, restitusi segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini akan ketika ada anak yang melakukan kesalahan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer dalam posisi kontrol, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, yang itu motivasi yang tumbuh dari diri dalam anak sendiri, sehingga penanaman nilai kebajikan dapat dikembangkan menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Nah, bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita melakukan segitiga restitusi ini? Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sampaikan itu kepada anak. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Berilah anak bahwa salah itu ternyata tidak apa-apa. Kadang kita salah itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan karena efek
dari kesalahan itu yang kadang membuat anak itu menjadi ingin menutupi kesalahannya, ingin mencari bagaimana biar saya tidak salah. Tetapi dengan Anda melakukan proses dialog segitiga restitusi ini memberi penguatan pada anak, oh ternyata salah itu tidak apa-apa, karena dengan salah kita bisa belajar. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan dalam apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Dengan dialog-dialog ini maka akan memunculkan solusi, memunculkan motivasi anak untuk memperbaiki kesalahannya. Oke, next. 3 tahapan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, bertujuan untuk membentuk identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah. Memenuhi kebutuhan dasar anak dengan memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses kita telah tercapai langkah 1, dan ketika langkah yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikut adalah salah satu contoh skenario kasus. Sebenarnya ini tidak dikatakan skenario karena ini memang terjadi secara benar atau secara nyata di kelas kami, dan kami melakukan segitiga restitusi ini karena sebenarnya yang diminta dari pendidikan guru penggerak ini adalah skenario. Tapi karena saya tidak ingin anak saya tidak salah tapi
itu ya tadi melakukan pekerjaan apa-apa ya sudah urusan apa-apa kalau enggak Satu contoh restitusi yang sudah saya lakukan. oh tadi pas masyarakat sedang belajar melakukan kesalahan apa lari kenapa oh kok lari kenapa kalau tadi itu alat kegiatannya sudah diberesi atau belum sama masyarakat Makanya sekarang ada di sini. tapi sama masyarakat di apa kira atau ditaruh dengan telah tadi dilempar berarti besok lagi apa yang harus dilakukan masyarakat dijelaskan kalau melempar itu kenapa nggak boleh karena nanti bisa kenapa kalau kita lempar-lempar barang kenapa saja jadinya kita menyakiti teman kalau nggak pakai bahasa jadi masyarakat pakai apa anak mau lempar Usia dini belum paham dengan bahasa-bahasa yang baru. itu kalau Saya pakai bahasa-bahasa yang mudah dipahami dan kita mau main lempar kakak bola boleh nggak nah berarti yang boleh dilempar apa namanya bola terus apa lagi mainan sih tidak terbang nah kita pakai buat lempar-lempar tapi kalau setidaknya kalau habis selesai masyarakat sudah belajar alat kegiatannya dikembalikan dengan pelan-pelan bisa masyarakat kita lagi dong ya yang sudah saya lakukan tapi masih banyak. Itu karena mungkin pertama jadi anak dalam saya memberikan pertanyaan pemanduan dia belum bisa menyampaikan kan kadang saya masih pelan-pelan atau dilempar berarti kan saya masih menjadi motivasi eksternal anak yang seharusnya itu yang sesuai itu anak bisa muncul sendiri dari dalam diri anak karena ini pertama jadi mungkin anak masih belum paham tentang itu kita harus berusaha untuk merubah dengan aksi nyata makanya disebut dengan aksi nyata biar semua yang sudah saya sampaikan ini tidak hanya berhenti di materi tapi juga diimplementasikan di aksi nyata di sekolah panjenengan masing-masing. Terima kasih sekali itu yang bisa saya sampaikan akan tetapi saya minta dua tanggapan dari ibu bapak semuanya dengan setelah ibu bapak sebelum menerima materi dari saya dan sekarang setelah sesudah menerima materi dari saya apakah yang bisa Anda pelajari apakah yang akan Anda lakukan di kemudian hari bisa minta tolong nanti saya minta dua tanggapan dari teman kita monggo dari Aisyah Kecekelan dan dari Pertiwi dua pencegahan atau mungkin satu pencegahan monggo silahkan atau dari PAUD juga iya nggih dari PAUD satu kemudian dari TK satu nggih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Setelah saya mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Bu Rita, ternyata selama ini kami dalam pendidikan pembelajaran di TK kami masih banyak yang harus dibenahi. Nah, insya Allah dengan apa yang sudah kami terima di hari ini, semoga nanti saya bisa pelan-pelan untuk melakukan apa
dengan belajar dan belajar terus. Semoga apa yang diberikan pada Bu Vita hari ini bisa memotivasi di lembaga saya untuk mengimplementasikan dan untuk menerapkan di lembaga kami. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya nih. Untuk tanggapan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Vita. Yang pertama, terima kasih sekali kami mendapatkan kembali ilmu baru nih. Kemudian untuk selanjutnya mudah-mudahan kami juga bisa menerapkan di lembaga kami untuk tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Vita. Terus kemudian juga yang paling utama mungkin kami di sini sebagai pendidik nih yang lebih baik yang lebih utama untuk memperbaiki diri saya sendiri terlebih dahulu karena memang masih banyak sekali kekurangan di sini mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapan dari Ibu Nurit dan Ibu Sri Rahayu. Semoga nanti yang apa saya sampaikan ini tidak hanya sedikit memberi pengetahuan untuk Ibu Bapak, tetapi juga memberi banyak manfaat untuk Ibu Bapak semuanya. Dan saya harapkan atau saya berharap tidak hanya berhenti di materi saja, nantinya materi yang sudah saya sampaikan ini dapat dilakukan dalam aksi nyata dalam kita menghadapi anak-anak kita di sekolah, menghadapi anak kita sendiri di rumah, dan menghadapi teman-teman atau saudara yang lainnya. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali panjang lebar menyita waktu Ibu Bapak semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.